Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan pusat tanggung jawab. Berikut kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama Julfa Eka Suryani dengan NIM 2021-12081 dan Uswatun Nikmah dengan NIM 2021-12082 dan saya sendiri Hilya Tunisa dengan NIM 2021-12127. Di sini kami akan menjelaskan tentang pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, serta pusat pemasaran. Untuk yang pertama, pusat tanggung jawab akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada subunit organisasi yang harus mencerminkan strategi organisasi. Organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur kinerjanya. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Tujuan pusat tanggung jawab. Yang pertama, untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, dan investasi. Yang kedua, untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Yang ketiga, ide pembentukan pusat tanggung jawab didasarkan pada pemikiran tentang pengendalian atau span of control, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas. Selanjutnya adalah sifat pusat tanggung jawab. Dibentuknya sistem pusat tanggung jawab adalah untuk membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan dalam rangka memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan jenis pusat tanggung jawab yang ada sehingga jelas tanggung jawabnya. Dalam gambar tersebut, yang pertama adalah pusat tanggung jawab menerima input berupa bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa, dengan modal kerja atau kapital, persediaan piutang peralatan atau aktiva lainnya, melaksanakan fungsi tertentu, mengubah input menjadi output, barang atau jasa. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Selanjutnya adalah hubungan antara input dan output. Yang pertama, di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan bersifat timbal balik dan langsung. Contoh, departemen produksi menginput bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, dalam sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Contoh, departemen pemasaran menginput biaya iklan menjadi hasil penjualan. Namun, hasil penjualan bisa dipengaruhi faktor lain selain biaya iklan. Yang ketiga, pada lead bank hubungan input dan output lebih kabur lagi. Hasil lead bank yang dilakukan sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun, dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk lead bank selanjutnya adalah mengukur input dan output. Yang pertama ada input yang dilakukan atau input yang digunakan kebanyakan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik, misalnya jam kerja, KWH listrik, liter BBM, dan sebagainya. Untuk kepentingan SPM ini, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter. Selanjutnya, biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input atau rasio output terhadap input atau jumlah output per unit. Efektivitas adalah hubungan antara input dan output. Semakin besar output yang dikontribusikan, semakin efektif unit tersebut. Selanjutnya adalah suatu pusat tanggung jawab efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat atau do thing right, dan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat atau do right thing. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas dan ukuran efisiensi.
jenis pusat tanggung jawab. Menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pusat pendapatan atau revenue center. Yang kedua, pusat beban atau cost center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Dan yang kelima adalah pusat investasi atau investment center. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfa Eka Suryani. Selanjutnya ada pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Dari 2 istilah ini berkaitan dengan 2 jenis biaya yang yaitu biaya teknik dan biaya kebijakan. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang secara tepat dan memadai. Yang kedua yaitu biaya kebijakan atau juga bisa disebut biaya yang dikelola. Yang pertama ada pusat beban teknik. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu inputnya dapat diukur secara moneter, yaitu berdasarkan mata uang yang berada pada perhitungan laporan keuangan. Yang kedua yaitu inputnya diukur secara fisik. Contohnya, dalam satuan berat, satuan ukuran, dan satuan waktu. Yang ketiga, jumlah, dolar optimum, dan input yang digunakan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban teknik biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur. Pusat beban teknik mengacu pada pusat pertanggungjawaban di mana biaya-biaya yang paling banyak ditemukan. Contohnya, berada pada pergudangan, distribusi, pengiriman dengan truk, dan unit-unit serupa dalam organisasi pemasaran bisa digolongkan ke dalam pusat beban teknik. Pusat beban teknik memiliki tugas-tugas penting yang tidak dapat diukur dalam biaya saja. Contohnya, para pengawas bertanggung jawab atas mutu produk dan volume produksi, serta efisiensi. Oleh karena itu, jenis volume produksinya ditentukan dan standar kualitasnya diterapkan, sehingga biaya produksinya tidak ditekan dengan mengorbankan mutu produk. Yang kedua, ada pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung, seperti akuntansi, hukum, hubungan-hubungan industrial, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia, serta operasi-operasi litbang dan hampir semua aktivitas pemasaran. Istilah kebijakan tidak berarti bahwa penilaian manajemen mengenai biaya optimum bersifat mendadak dan sembarangan, melainkan mencerminkan atas keputusan pihak manajemen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Contohnya, kebijakan pada tingkat pelayanan dan jumlah uang yang akan dikeluarkan. Yang terakhir, ada ciri-ciri pengendalian umum. Ciri-ciri pengendalian umum ada 4, yaitu penyusunan anggaran, variasi biaya, jenis pengendalian umum, dan pengukuran kinerja. Yang pertama, ada penyusunan anggaran atau manajemen membuat penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan terpisah dari pusat beban teknik. Pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut bersifat berkesinambungan dan khusus. Pekerjaan yang bersifat berkesinambungan artinya pekerjaan tersebut dilakukan dari tahun ke tahun. Sedangkan pekerjaan khusus yaitu proyek satu langkah. Contohnya yaitu mengembangkan dan penyusunan sistem pembuatan anggaran laba pada sebuah divisi baru. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tak direncanakan biasanya dijalankan 1 atau 2 cara, yaitu anggaran inkremental dan tinjauan berdasarkan nol. Anggaran inkremental. Tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Dalam hal ini,
biaya yang dikeluarkan oleh pusat beban kebijakan pada periode sebelumnya tidak menjadi dasar dalam menentukan biaya pada periode selanjutnya. Yang berikutnya ada tinjauan berdasarkan nol atau zero-based review. Membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali setiap 5 tahun. Yang kedua ada variasi biaya. Segala masalah dan segala biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja merupakan pos terbesar dan pos pusat beban kebijakan. Maka anggaran tahunan untuk pusat beban tersebut cenderung memiliki persentase tetap dari anggaran volume penjualan. Yang ketiga ada pengendalian keuangan. Tujuan utamanya yaitu mengendalikan biaya dengan ikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang diambil dan tingkat usaha apa yang tepat untuk masing-masing. Yang terakhir ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja disebut juga pengendalian secara menyeluruh terhadap pusat beban kebijakan dicapai dengan mengukur kinerja non-finansial. Sebagai contoh, indikasi atas kualitas pelayanan terbaik untuk beberapa pusat kebijakan mungkin berupa opini dari para penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit, dikarenakan yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas staf seperti perhitungan gaji adalah begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah sasaran dan layanan yang merupakan fungsi untuk tidak mungkin dikuantifikasi maupun dievaluasi. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Untuk yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya para manajer administrasi berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional, sehingga keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagian seseorang mendefinisikan keunggulan. Meskipun para staf mungkin ingin mengembangkan sistem program atau fungsi yang ideal, namun sesuatu yang ideal tersebut mungkin terlalu mahal relatif terhadap tambahan laba yang mungkin akan dihasilkan dari kesempurnaan tersebut. Baliknya, kedua masalah tersebut, kesulitan dalam mengukur output dan kurangnya keselarasan cita-cita, akan langsung berdampak pada pengukuran dan kesejahteraan perusahaan dalam bisnis kecil dan menengah. Manajemen tingkat atas memiliki hubungan yang erat dengan unit stafnya dan dapat menentukan melalui observasi apa yang mereka kerjakan dan apakah unit tersebut berimbang dengan biayanya. Dan dalam bisnis dengan laba kecil, tanpa memandang ukurannya, beban kebijakan selalu dikendalikan secara ketat. Tetapi dalam bisnis yang besar, manajemen senior tidak dapat mengetahui maupun mengevaluasi aktivitas dari semua stafnya. Dan jika perusahaan tersebut cukup menguntungkan, apa godaan untuk menyetujui permintaan stafnya untuk selalu menambah anggaran? Untuk yang selanjutnya yaitu pusat pemasaran. Di banyaknya perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Satu kelompok aktivitasnya berkaitan dengan pemenuhan pasokan
yang disebut dengan aktivitas logistik. Aktivitas lainnya berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja berlangsung sebelum suatu pesanan diterima yang disebut dengan aktivitas pemasaran. Seperti penjelasan sebelumnya, di bawah pusat pemasaran terdapat dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas logistik dan aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan hutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mendasar serupa dengan pusat beban di pabrik. Hampir di semua perusahaan, pekerjaan-pekerjaan dokumen yang meliputi aktivitas-aktivitas logistik dan penagihan piutang yang sekarang bisa dituntaskan secara cepat dan dengan biaya rendah melalui internet. Untuk yang kedua, yaitu aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjual atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Walaupun dimungkinkan untuk mengukur output mengatasi pemasaran, tetapi aktivitas untuk mengevaluasi aktivitasnya upaya pemasaran ternyata jauh lebih sulit. Hal ini disebabkan karena perubahan dalam faktor di luar kendali Departemen Pemasaran yang menyebabkan melesetnya asumsi-asumsi menjadi dasar dari anggaran penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikirimkan ke forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.